Ya, meski belum final, wacana akses lintas udara militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia kian memperlihatkan kemesraan Indonesia dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, adanya ketegangan global saat ini menjadi ujian kemampuan diplomatik Indonesia, khususnya dengan Iran. Akankah kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan Iran? Kita bahas bersama warga negara Iran yang juga dosen International Institute for Islamic Studies di KOM. Ada Qasim Muhammad, juga ada anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsu Rizal, dan dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Duarte. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Qasim dulu. Qasim, pertanyaannya begini. Ketika muncul wacana kerjasama akses lintas udara antara Indonesia dengan Amerika Serikat, bagaimana Anda meresponnya sebagai warga Iran yang tengah berkonflik dengan Amerika Serikat? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita harus ketahui bahwa kalau kesepakatan militer di antara dua negara pasti itu masuk akal dan bisa dipahami. Tapi pasti itu harus ada syaratnya. Kalau kita mau menerima satu kesepakatan macam itu, pasti harus ada syaratnya. Dan saya kira kalau bersama siapa atau mitra apa kamu mau menyepakati atau membuat kesepakatan, di sini ada di satu pihaknya ada Amerika Serikat. Ya, kalau kita rujuk ke sejarahnya Amerika Serikat itu selama 250 tahun. Selama berwujudnya, beradanya Amerika Serikat itu hanya 17 tahun tidak berperang negara ini. Dan sampai sekarang 40 negara dibombardir Amerika Serikat dan diperangi mereka. Oleh karena itu, dan akhir-akhirnya adalah peperangannya sama Iran yang menewaskan ribuan orang, termasuk 170 jiwa yang tidak berdosa, anak-anak kecil di sekolah Mina. Oleh karena itu, ini mitra yang kita sekarang bicarakan, apakah itu kalau kita mau timbangkan, apakah itu mitra yang bisa kita percayai, bisa kita adakan kerjasama atau tidak? Saya kira kita harus memahami itu. Tapi Anda sendiri melihat, apakah hubungan Iran dengan Indonesia akhirnya terganggu atas kerjasama ini? Saya kira pasti Iran itu akan melihat siapa di perang ini adalah sahabatnya dan siapa yang tidak atau tidak memperlihatkan kesahabatannya, khususnya pada kesempatan yang serius ini. Pasti itu akan mempengaruhi relasi Iran dan Indonesia, karena kalau kita rujuk ke sejarahnya, Indonesia itu yang kita tentukan atau yang kita kita sudah melihat dari Indonesia itu luar biasa mengenai sikapnya sama Palestina, sikapnya sama orang-orang tertindas di dunia. Oleh karena itu yang kita memahami dari Indonesia. Oleh karena itu kalau kita melihat sesuatu yang sebaliknya, itu pasti membuat ekuasi itu agak mungkin tidak begitu bagus. Ya, Mas Qasim, jadi Anda melihat bahwa sikap Indonesia terhadap Iran itu berbeda ketika Indonesia merespon situasi di Palestina, itu maksud Anda? Mas Qasim? Ya, betul. Betul, baik. Pak Syamsu, Mas Qasim mengatakan itu yang dia lihat. Perbedaan sikap Indonesia saat melihat Iran yang diserang oleh Amerika Serikat berbeda ketika kita menanggapi bagaimana Palestina juga diserang oleh Israel. Bagaimana Anda merespon, Qasim? Iya, makasih banyak Mas Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilona, Mas Evata. Yang pertama, tidak bisa dilihat letter-late dan apple to apple melihat Palestina, dukungan kita dengan Palestina, kemudian antara persoalan Iran dengan Amerika. Karena kedua negara ini tentu jauh berbeda. Kalau Indonesia, bagi asumsi saya, melihat persoalan Iran dengan Amerika, itu adalah persoalan dua negara yang sama.
dua negara yang memiliki kekuatan dan kedaulatan yang relatif sama dan mereka memiliki kemandirian. Sehingga tidak bisa dibandingkan ketika kita memberikan respon yang menurut Kasim itu sangat proporsional terhadap Palestina dan Lebanon Selatan misalnya. Karena mereka memang Palestina dan Lebanon Selatan atau beberapa negara yang lainnya itu memang adalah negara yang butuh support langsung, butuh dukungan internasional. Sementara untuk relasi Amerika dan Iran itu murni ke sebuah atau hubungan negara antara satu negara dengan yang lain itu yang kurang lebih sama lah. Ya kira-kira responnya kita sama pada saat Rusia dengan Ukraina ada masalah, kemudian terjadi perang, kita juga tidak menunjukkan dukungan yang berarti terhadap kedua negara ini berat sebelah. Jadi kita masih menjalankan politik bebas aktif itu masih ya? Oh, sangat, sangat. Dan konteksnya berbeda dengan Palestina yang memang dalam konteks, ya konteks kalau boleh kita dibilang ada potensi aneksasi lah, dan itu terjadi kemudian ada potensi tindakan melanggar asas kemanusiaan, kemudian hukum humaniter internasional dan beberapa kesepakatan-kesepakatan yang sebelumnya sudah ada. Oke, lantas pertanyaannya begini deh. Apa sebenarnya makna strategis dari kemitraan kita dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat? Nah, ini juga yang paling penting. Penting memang untuk kita sikapi sama-sama, termasuk seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia akhir-akhir ini mempertontonkan diplomasi yang kalau saya istilahkan itu mulai jadi genit. Kenapa genit? Karena mau baik di depan Rusia, mau cantik di depan Amerika. Dan dua hal yang menurut saya secara pribadi itu hampir tidak mungkin kita bisa dapatkan dua-dua. Oleh karena itu, untuk meningkatkan bargaining power-nya kita, bukan dengan cara harus manis di hadapan kedua belah pihak. Bagi kami secara pribadi adalah bagaimana membentuk bargaining power yang berbasis pada sumber daya yang kita miliki. Kalau kita lihat apa yang dipertontonkan di sini oleh Iran, ini mohon izin Mas Kasim, itu adalah weaponisasi of supply chain dan itu berjalan sangat efektif. Dan itu menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita sehingga sudah tiba saatnya Indonesia mesti menaikkan level strategi diplomasinya. Bukan hanya sekadar merespon hal-hal yang sifatnya aktual, tetapi membuat grand skenario yang kemudian meneguhkan posisi kita sebagai leader di Global South. Apakah mungkin juga menjadi leader di kawasan ASEAN misalnya? Oke, baik. Saya ke Mas Evata kalau begitu. Mas Evata, tadi kan Pak Samsu mengatakan bahwa Indonesia masih begitu aktif menjalankan politik bebas aktif begitu. Tapi mari kita lihat pada 9 Maret lalu, Mas Evata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terus memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah ketegangan global. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan ini sudah sejalan dengan praktiknya yang Anda lihat? Ya, bahwa memang situasi kali ini harus kita lihat sebagai, kalau dalam istilahnya, mendayung di antara dua karang ya. Jadi kita akhirnya dalam posisi ini itu mulai memainkan posisi-posisi strategis dan meningkatkan leverage. Jadi memang kita melihat bahwa posisi Indonesia yang saat ini membutuhkan satu dukungan kerjasama internasional yang sangat kuat, itu tentu tidak salah. Akan tetapi ya kita tentu juga harus melihat langkah manuver Indonesia dalam diplomasinya dengan Iran. Sebenarnya langkah diplomasi yang dilakukan oleh Iran ini sudah terjadi ya, tetapi tentu ada dua perbedaan yang sangat signifikan, yaitu satu, ketika pemerintah sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan konsultasi, akan tetapi dari pihak militer Iran ini masih menetapkan Indonesia pada posisi yang bisa kita katakan dalam tanda petik dikerjai begitu ya, sehingga peningkatan upaya untuk menggagalkan kapal-kapal yang lewat dan lain sebagainya ini yang akhirnya menyebabkan Indonesia berada pada posisi sulit. Karena apa? Karena tadi Indonesia dianggap terlalu berada pada dimensi yang condong dekat dengan Amerika Serikat dan kepentingannya. Itu yang terbaca, sehingga Cina melalui Iran itu akhirnya menahan ya berapa langkah-langkah tersebut. Maka saya kira ini merupakan salah satu strategi untuk menciptakan satu kuncian ya, bahwa Indonesia harus menentukan sikapnya segera. Itu yang bisa terlihat. Ya. Oke, baik. Kalau Kasim sendiri, bagaimana Anda melihat Iran saat ini masih menganggap Indonesia sahabat
atau sudah bukan sahabat lagi? Ya, saya kira hubungan itu luar biasa, bagus sekali. Dan bahkan sekarang ini juga ada kerjasama, bahkan ada bantuan. Saya dapat informasi sudah ada bantuan sekadar 9 miliar rupiah yang dikasih untuk dibangun bangunan-bangunan yang sudah terkena serangan Amerika Serikat dari Indonesia. Tapi yang saya pikirkan mengenai masalah kesepakatan macam itu, pasti kalau kita mau membuat satu kesepakatan sama satu negara, ada 2 syarat yang harus ditentukan. Pertama, itu menjamin keamanan, yakni membayangkan mengangkat keamanan negara tersebut kedua-duanya, dan kita pasti bahwa negara itu yang kita mau kerjasama samanya, kita pasti bahwa itu sedia dan tidak akan mengkhianati kita. Saya kira kedua-dua syarat itu nampaknya tidak dipenuhi di sini mengenai Amerika Serikat. Pertamanya, saya kira contohnya kalau ada pangkalan atau kalau ada kesepakatan yang serius di antara Indonesia dan Amerika Serikat, itu pasti akan mengancam negara-negara yang bermusuhan sama Amerika Serikat macam China atau Rusia dan juga Iran. Itu saya kira itu signal yang tidak begitu bagus untuk negara-negara bermusuhan sama Amerika Serikat. Itu satu. Kedua, masalah apa sedia atau tidak, saya kira kalau pengalaman yang di Timur Tengah itu bisa memberikan pelajaran yang bagus kepada kita bahwa di Timur Tengah itu ada belasan minimalnya, bahkan mungkin puluhan pangkalan Amerika Serikat, ada kesepakatan di negara-negara Arab di Teluk Persia itu sama Amerika Serikat, dan itu tidak menjamin keamanan mereka. Pasti itu membahayakan keamanan mereka, ya. Yani karena Amerika Serikat itu sebagaimana yang saya tadi katakan, itu tidak peduli dengan keamanan negara apapun saja, tapi keamanan ini dan kepentingan dia sendiri. Dan itu harus dipikirkan dulu kalau mau didalamkan kerjasama sama Amerika Serikat. Jadi melihat bagaimana Indonesia belakangan ini cukup dekat dengan Amerika Serikat, tidak hanya kesepakatan dalam pertahanan, tapi sebelumnya juga bergabung dengan BOP. Bagaimana Iran memandang Indonesia saat ini? Masih sahabatkah? Ya, saya kira itu masih bisa dianggap sebagai sahabat. Tapi kalau itu dilanjutkan, ya, kalau kesepakatan itu khususnya kalau wilayah udaranya Indonesia itu dikasih oleh Amerika Serikat untuk Iran, pasti itu akan selesai, kesahabatan macam itu pasti akan selesai. Oke, baik. Saya ke Mas Evata. Kita kembali ke wacana blanket overflight access. Ketika akses atas domain itu diminta oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat, bagaimana nanti negara lain membacanya? Jangan-jangan ikut-ikutan nanti mau? Ya, saya kira ini merupakan poin yang sangat-sangat krusial ya menurut Amerika Serikat, karena kalau mereka melakukan diplomasi overflight itu dan terjadi, kita akhirnya menandatangani, maka mereka akan memangkas ya waktu penerbangan untuk menuju ke Diego Garcia ya. Kita lihat kan bahwa sebenarnya ada banyak pangkalan Amerika, salah satunya pusatnya itu di Guam ya, Anderson, habis itu mereka lewat PNG, terus lewat Darwin. Nah, ketika mereka berhasil bekerja sama ya dengan Indonesia, maka ini akan jauh lebih mudah. Tetapi sebenarnya sudah ada 18 kali penerbangan yang tercatat begitu, dan maka ini bukanlah sesuatu hal yang baru, dan bahkan kita harus terbuka, banyak sekali pesawat Amerika yang tidak terlacak oleh radar kita, yang sebenarnya sudah terbang ratusan kali lewat di atas kita. Maka ini lebih kepada leverage kita ya. Kita akhirnya meminta kepada Amerika Serikat untuk memberikan sesuatu dari akses-akses yang sebenarnya sama ini seringkali kadang-kadang dilanggar dalam tanda petik ya. Maka poin tersebut ya sebenarnya secara kedaulatan. Mas Evata, Anda bilang selama ini dilanggar, tapi sekarang justru kita mempertimbangkan permintaan Amerika Serikat untuk membuka ruang udara Indonesia. Sebenarnya siapa sih yang diuntungkan kalau ini memang deal? Ya, tentu kalau ditanya siapa yang diuntungkan dalam posisi ini ya, kita bisa mengatakan bahwa yang menawarkan hal tersebut adalah Amerika Serikat ya. Dan posisi Indonesia dengan mayor diplomatiknya gitu ya, yang benar-benar sangat menggelegar ini, tentu
posisi dari Amerika Serikat ya dan juga negara-negara kawasan yang tentu tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Iran, blokade yang dilakukan, peningkatan premi dan lain sebagainya, itu yang bisa terbaca dengan sangat clear gitu ya. Dan juga ini adalah upaya untuk kalau Amerika kan ingin upayanya menekan Cina itu sendiri ya. Jadi mereka nanti akan menguasai beberapa wilayah-wilayah dan juga pembangunan pangkalan yang bisa kita katakan sebagai bagian dari upaya diplomasi pertahanan mereka. Jadi kalau Meskipun kita Indonesia, simpulkan wacana blanket overflight access ini lebih baik kita pertimbangkan atau lebih baik ditolak saja? Pertanyaannya itu. ya kalau saya malah kalau bisa terbuka ya, bahwa Indonesia mungkin tidak akan tanda tangan, tetapi Indonesia juga tidak mungkin menolak. Begitu. Indonesia Oke. tidak akan tanda tangan mungkin ya, tetapi juga Indonesia tidak menolak. Karena posisi-posisi hari ini Indonesia membutuhkan diversifikasi tadi. Dan hari ini Oke, kita ya. tidak dimasukkan sebagai teman oleh Iran. Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita diberikan teman ya mungkin akan ada posisi berbeda. Cuma BOP ini menjadi kunci utama kenapa Iran juga memikirkan 2 kali bagaimana langkah Akhirnya Indonesia terhadap. diversifikasinya malah bisa saja nggak jalan ya, Mas? Nah, itu dia Tujuan makanya sih diversifikasi. Pak Prabowo ke Rusia dan habis itu langsung ke Perancis sebagai Oke. omni diplomasi sprint. Ya. Oke, baik. Saya ke menetap- Pak Samsu. Mumpung memang Iya. ini masih wacana ya untuk akses lintas udara. Betul. Baru di tahap nota kesepahaman, belum final. Apakah apa nanti mungkin langkah yang akan diambil oleh Komisi 1? Ya, yang pertama, kita saat ini dalam posisi menyiapkan regulasi yang komprehensif. Alhamdulillah, di bulan Februari kemarin kita sudah menandatangani atau kita sudah mengesahkan Undang-Undang Pengendalian Ruang Udara. Dan salah satunya itu adalah syarat-syarat teknis terhadap apa saja yang muncul di udara Republik Indonesia. Jadi termasuk pesawat udara, satelit komunikasi yang memang mau tidak mau kita akui seperti yang Mas Syafata sampaikan tadi itu bahwa ada beberapa objek yang melewati kita, tetapi kita tidak memperoleh pemberitahuan, tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Dan itu kemudian disadari karena regulasinya kita itu yang agak lemah. Dan itu kemudian diisi dengan regulasi atau undang-undang pengendalian ruang udara yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan langkah-langkah nyata termasuk untuk menurunkan atau memput daun sehingga ke depannya yang penting kita lakukan itu adalah menetapkan syarat dan kondisian yang benar-benar komprehensif. Sehingga ke depannya banyak negara-negara lain yang akan menggunakan itu untuk penerbangan komersil, untuk penerbangan kemanusiaan yang memberikan kemanfaatan untuk rakyat Indonesia. Pak Samsu, saya punya pertanyaan, tolong dijawab singkat dan tegas. Apakah kita yang semakin dekat dengan Amerika Serikat karena kebutuhan urgensi kita, diversifikasi tadi, termasuk soal ekonomi? Tidak, kita lebih dekat soal ekonomi, kita lebih dekat ke blok Rusia dengan Cina dibanding dengan ke Amerika. Walaupun juga kita mesti akui bahwa intensitas ekspor kita ke Amerika itu lebih besar dibanding dengan Amerika dari Indonesia, impornya kita. Tetapi dalam konteks yang nyata, hampir semua, kalau kita mau hitung komoditi, maka blok non-Amerika itu kita masih jauh lebih banyak. Oke, baik. Saya ke Mas Syafata. Sebagai simpulan, Mas, bagaimana sih seharusnya Indonesia bersikap pro Amerika Serikat, pro Iran, atau tetap netral saja? Singkat saja. Ya, tentu posisi Indonesia dalam hal ini itu memang lebih kepada arah ya untuk kembali merestrukturisasi ya atau merevitalisasi hubungan dengan semua pihak. Karena kita melihat bahwa kondisi tekanan yang seperti ini dan Indonesia itu inginnya berada pada posisi yang cukup prima ya untuk sebagai mitra dari strategis dari semua pihak. Rusia sangat membutuhkan Indonesia, begitu juga dengan Amerika ya. Begitu juga dengan negara-negara yang lain. Nah, maka dalam posisi seperti ini Indonesia mencoba semaksimal mungkin untuk tadi ya bermain dalam posisi tengah-tengah. Akan tetapi kita perlu menekankan pada porsi bahwa sebenarnya kita ini berada pada kondisi untuk meningkatkan pertahanan kita, meningkatkan SDM kita dan lain sebagainya, tetapi bukan dalam kondisi sebagai mitra aliansi strategis untuk urusan militer begitu ya. Nah, ini yang harus dibedakan sehingga kita nanti tetap berada dan mampu melakukan satu hubungan baik dengan semua pihak. Karena Rusia memberikan sesuatu yang nanti akan ditekan oleh Amerika. Amerika juga memberikan sesuatu yang akan ditekan oleh Rusia. Ini kan akhirnya membuat segala sesuatunya berada pada posisi yang cukup dilematis. Ya, baik. Terima kasih Mas Syafata, terima kasih Pak Samsu, terima kasih Kasim telah bergabung di Kompas Petang. Sampai ketemu lagi semuanya.